Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 22130015. Saya selaku moderator dan pemateri pertama dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang sistem pendukung keputusan dalam menggunakan metode SAW. Selanjutnya, saya persilahkan kepada anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Saya persilahkan. Saya Rahmat Ferry Sanjaya dengan NIM 22130162 selaku pemateri kedua. Saya Nurwalia dengan NIM 2213 Saya Andriani dengan NIM 22130039 sebagai pemateri keempat. Saya Hardianti Indra Jalani dengan NIM 22130076 selaku pemateri kelima. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian SPK. SPK ialah pendukung keputusan atau biasanya dalam kurung SPK atau Decision Support System DSS, merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian dari SAW. SAW ialah metode Simple Additive Weighting atau dalam kurung SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Selanjutnya pemateri kedua saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh pengaplikasian metode SAW dalam memilih kamera. Baiklah, pada tabel ini terdapat 3 merek kamera, yaitu kamera Nikon, kamera Nikon 0850, yang kedua Nikon 0780, dan yang ketiga Canon EOS GD Mark II. Dengan kriteria yaitu megapiksel, berat kamera, dan harga. Kemudian di sini kami memberikan bobot 0,4, pasca SMP, dan harga sebagai kriteria prioritas kami, dan bobot 0,2 pada berat kamera. Kami tidak terlalu memprioritaskan berat pada kamera. Selanjutnya kita akan menentukan pada ketiga kriteria tersebut yang mana yang termasuk benefit dan cost. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu benefit dan cost. Benefit berarti semakin besar nilainya semakin bagus atau semakin diinginkan, sedangkan cost semakin kecil nilainya semakin bagus. Nah, pada contoh berikut MP ditetapkan sebagai benefit karena semakin besar nilainya semakin menguntungkan. Lalu pada berat dan harga ditetapkan sebagai cost karena semakin kecil nilainya semakin menguntungkan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kita tulis 45 pada megapiksel atau MP karena merupakan nilai tertinggi. Kemudian berat 760 karena merupakan nilai terkecil
dari berat dan harga 23 karena merupakan nilai terkecil di antara harga produk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang cara menentukan nilai normalisasi pada MP atau megapiksel. Di mana MP merupakan benefit, maka nilai tertentu dijadikan penyebut atau pembagi dari masing-masing MP, yaitu yang pertama 45/45, maka didapat nilai 1 sebagai normalisasi. MP dari kamera Nikon 0850. Selanjutnya 24/45, maka didapat nilai 0,5 sebagai hasil normalisasi MP dari Nikon 0780. Dan terakhir 26/45 dapat nilai 0,5 sebagai hasil normalisasi MP Canon EOS GD Mark II. Selanjutnya, pada kriteria berat ditetapkan sebagai kos, maka nilai Anda dijadikan pembilang untuk membagi nilai berat dari masing-masing produk. Itu yang pertama 760 dibagi 1005 didapat nilai 0,7 untuk normalisasi berat. Yang kedua 760 dibagi 840 didapat nilai 0,9 untuk normalisasi berat. Dan terakhir 760 dibagi 760 didapat nilai 1 untuk normalisasi berat yang terakhir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mik Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang cara menentukan nilai dari normalisasi harga. Di mana harga merupakan kos, maka nilai terkecil dijadikan pembilang untuk membagi nilai harga dari masing-masing produk. Yang pertama, 23 bagi 38 didapat nilai 0,6 sebagai hasil normalisasi dari harga Nikon 0850. Selanjutnya 23 bagi 29 didapat nilai 0,7 sebagai hasil normalisasi dari harga Nikon 0780 dan 23 per bagi 23 didapat hasil yaitu 1 sebagai normalisasi dari harga Canon EOS GD Mark II. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari pemateri keempat. Selanjutnya pemateri berikutnya, pemateri kelima, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang menentukan nilai preferensi dari masing-masing produk. Adapun rumus mencari nilai preferensi yaitu dapat dilihat pada tabel B1 kali N1 ditambah B2 kali N2 ditambah B3 dikali N3. Di mana B1 adalah bobot dari kriteria pertama yaitu MP dengan nilai 0,4 dan N1 adalah nilai normalisasi MP dengan nilai 1. Lanjut, B2 adalah bobot dari berat dengan nilai 0,2 dan N2 nilai dari normalisasi berat yaitu 0,7 dan B3 adalah bobot dari harga dengan nilai 0,4 dikali N3, di mana N3 adalah nilai normalisasi dari harga yaitu 0,6
maka didapat nilai 0,4 kali 1 ditambah 0,2 dikali 0,7 tambah 0,4 dikali 0,6 sama dengan 0,4 ditambah 0,14 ditambah 0,24 sama dengan 0,78. Ini merupakan nilai preferensi dari Nikon 0850. Selanjutnya, mencari nilai preferensi produk yang kedua. Didapat nilai 0,4 dikali 0,5 ditambah 0,2 dikali 0,9 ditambah 0,4 kali 0,7 sama dengan 0,66 yang merupakan nilai preferensi dari Nikon 0780. Lanjut, terakhir didapat nilai untuk preferensi produk ketiga dengan nilai 0,4 dikali 0,5 ditambah 0,2 dikali 1 tambah 0,4 kali 1, maka didapat hasil 0,8 sebagai nilai preferensi dari Canon EOS GD Mark II. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kelima. Dari pemaparan materi tadi dapat kita ambil kesimpulan dari ketiga produk tersebut yang menjadi pilihan terbaik adalah Canon EOS GD Mark II dengan preferensi 0,8. Itu saja pemaparan materi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.